Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Faiz Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan atau menampilkan bagaimana melakukan cara pengolahan data Welog dan juga data core pada aplikasi Techlog. Nah, di sini eh, teman-teman buka saja aplikasi Techlog. Kalau misalkan sudah, kita langsung ke bagian project untuk membuat project baru. Di sini klik project, kemudian klik new. Nah, di sini saya beri nama tutorial Techlog. Nah, kemudian kalau sudah, klik next saja. Ini untuk country dan description. Kalau teman-teman mau tambahkan, silahkan. Tapi kalau misalkan dibiarkan secara default juga tidak apa. Ini klik next, kemudian di sini itu untuk folder penyimpanan dari project teman-teman. Di sini bisa teman-teman tentukan di mana. Kalau saya biarkan default, kemudian klik next, next, dan juga terus terakhir klik finish. Jika sudah, maka akan nampak tampilan seperti pada di layar. Di sini saya sebelum masuk ke pengolahan akan menjelaskan sedikit terkait dengan beberapa fungsi dari fitur-fitur aplikasi Techlog ini. Nah, di sini yang bagian home, kemudian coba klik di dock Windows. Nah, di sini saya memilih untuk window output, kemudian project browser, property, dan juga zonasi. Dan di sini umumnya keempat window ini yang digunakan. Kalau misalkan mau teman-teman tambahin window yang lain juga silahkan. Nah, di sini pada bagian atas, di sini homepage ini tuh berfungsi untuk memilih fitur-fitur apa yang ingin digunakan. Nah, pada proses pengolahan ini tuh berfokus kepada di sini di bagian home, kemudian bagian plot. Plot nanti yang digunakan itu yaitu log view. Di sini akan digunakan untuk menampilkan grafik lognya. Kemudian pada bagian data, ini kalau misalkan teman-teman ingin membuat suatu parameter baru ataupun juga menginput parameter yang mungkin sebelumnya belum ada pada data, itu bisa menggunakan ini data editor. Kemudian yang terakhir yaitu Petrovisic. Di sini homepage Petrovisic ini digunakan untuk interpretasi kuantitatif nanti, yaitu seperti perhitungan formasi temperatur, kemudian juga cell volume, porositas total, porositas efektif, dan lain-lain. Nanti juga untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian kembali ke bagian home, dan di sini saya akan menjelaskan terkait project browser. Nah, di sini project browser itu berfungsi untuk sebagai pengatur data yang diimport ataupun juga database dari parameter-parameter log. Kemudian ada zonasi, di sini nanti digunakan untuk menginput zonasi atau membuat zonasi juga. Kemudian di sini ada properties. Properties ini nanti digunakan untuk mengatur tampilan, baik itu warna, skala sumbu horizontal, ataupun nanti ketika overlay, warnanya bagaimana, yang dipilih setting kanan atau kiri, nah itu bisa diatur di bagian properties. Kemudian bagian output di sini itu berfungsi untuk memberikan informasi apakah perhitungan ataupun proses yang dilakukan aplikasi itu sudah selesai, error ataupun belum selesai. Nah, di sini akan menunjukkan kayak misalkan ini the menu customization is disabled. Nah, ini sesuai juga dengan jamnya. Seperti itu. Oke. Untuk tampilan sendiri, teman-teman bisa utak-utik di sini di bagian dashboard mode, kemudian till ataupun miscellaneous. Nah, di sini kalau mau teman-teman sesuaikan sesuai dengan kenyamanan teman-teman juga silahkan. Gitu. Oke, next. Beralih
ke proses pengolahan. Nah, pertama untuk melakukan proses pengolahan, teman-teman lakukan input data terlebih dahulu, data yang ingin teman-teman olah, yaitu dengan cara lakukan ini. Pada bagian home, teman-teman klik import. Nah, di sini akan muncul di sebelah project browser ada ini sebuah fitur baru. Nah, di sini teman-teman klik logo folder ini. Teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman cari di mana data teman-teman yang tersimpannya di mana, seperti itu. Di sini saya pada bagian mekanika batuan, kemudian data. Di sini saya memilih ini data untuk ITS 23 LAS. Nah, kemudian kalau sudah klik open. Nah, di sini biasanya ketika diimpor itu namanya akan berubah. Nah, di sini kalau teman-teman pengen merubah nama sumurnya, itu bisa langsung aja klik kanan, kemudian klik bagian rename. Oke, di sini teman-teman beri nama ITS 23 sebagai contoh. Nah, kalau sudah sesuai, kita klik lagi logo icon sumur ini, kemudian teman-teman klik panah biru. Nah, fungsinya itu untuk melakukan import dari ini project browser sementara masuk ke dalam project. Nah, ini kalau sudah masuk akan tampak seperti pada ini. Nah, di sini ada beberapa parameter yang sudah masuk, meliputi depth, kemudian DT, GRC, LLDC, NPHI, ROB, dan juga temperatur. Di sini kalau teman-teman sudah selesai input, klik X saja di bagian ini. Nah, maka akan kembali seperti semula. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman ingin tahu maksud DT itu apa, GRC itu apa, di sini ada keterangan tambahan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bingung, nah di sini di bagian family itu terdapat keterangannya. Misalkan ini DT, di sini ada keterangannya yaitu compressional slowness. Kemudian untuk GRC itu gamma ray, kemudian LLDC itu deep resistivity, NPHI neutron porosity, dan juga ROB itu bulk density, dan juga beserta unit. Unit ini menunjukkan satuan yang dipakai. Seperti itu. Oke, kemudian kalau misalkan sudah, teman-teman pergi ke plot. Setelah ke plot, teman-teman klik log view. Nah, di sini akan muncul window baru, yaitu plot view yang nanti itu digunakan untuk menampilkan grafik dari log. Oke, kalau sudah, teman-teman coba seret parameter yang ingin ditampilkan. Misalkan saya di sini ingin menyeret GRC, menampilkan GRC, saya klik, kemudian saya tarik ke bagian ini, log view-nya. Kemudian kalau sudah, teman-teman lepas. Nah, maka parameter ini akan masuk ke dalam plot view-nya. Gimana cara untuk zoom in dan zoom out? Itu saya sarankan teman-teman itu menggunakan mouse. Dan untuk melakukan zoom in dan zoom out, itu teman-teman ini klik pada roll-nya, kemudian tekan agak lama, kemudian dorong ke belakang ataupun ke depan. Nah, seperti itu. Misalkan kesulitan teman-teman untuk zoom, itu bisa juga menggunakan ini, fitur yang berada di samping ini. Nah, teman-teman zoom. Kemudian, kalau misalkan untuk mengecilkan skala dari reference width-nya ini, teman-teman bisa lakukan yaitu dengan kontrol, kemudian teman-teman roll melalui mouse. Nah, maka akan mengecil untuk skalanya, skala kedalaman. Jadi seperti itu. Oke, kemudian di sini sudah menginputkan GR, kemudian saya tambahkan juga yaitu untuk resistivity. Nah, ini saya tekan, kemudian saya tarik, dan saya letakkan di sebelah GRC. Nah, maka akan otomatis berada di sampingnya. Kemudian misalkan saya juga ingin memasukkan parameter NPHI. Oke, saya seret, kemudian saya
jatuhkan. Nah, maka akan otomatis berada di sampingnya. Nah, gimana kalau misalkan ingin melakukan overlay atau misalkan ditumpuk gitu antara dua grafik log? Caranya sama, yaitu misalkan di sini saya ingin melakukan overlay atau menggabungkan dua grafik yaitu NPHI dan row B. Di sini teman-teman klik bagian row B, kemudian tarik. Nah, kemudian jatuhkan pas di atas grafik NPHI. Nah, maka akan secara otomatis di sini akan tergabung. Nah, di sini kelihatan row B dan juga NPHI. Oke, setelah selesai, di sini beralih ke bagaimana cara mengubah tampilan dari grafik log ini. Nah, caranya kita mulai dari GR dulu mungkin. Di sini kalau misalkan teman-teman sekiranya ingin merubah, ini saya tidak ingin warnanya kuning sama coklat. Nah, itu teman-teman klik aja, kemudian klik delete. Nah, maka akan terbentuk seperti garis saja. Sini untuk merubah warna, teman-teman klik pada parameternya, misalkan klik di bagian GRC. Nah, teman-teman pergi ke properties. Di sini juga terdapat ini beberapa option. Di sini ada limit, kemudian display option, kemudian text mode dan lain-lain. Ini untuk bagian limit itu berguna untuk mengatur pada skala horizontal ini, horizontal axis. Biasanya ini untuk merubah ini skala di bagian atas. Kemudian untuk display option, nah ini untuk merubah warna, kemudian juga tampilan dari garisnya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan ini warnanya ingin saya rubah jadi warna hijau tua. Nah, teman-teman klik pada color mode ini. Di bagian color teman-teman klik. Nah, di sini sudah ada pilihan warnanya. Teman-teman tinggal pilih saja. Kemudian kalau sudah klik OK. Nah, maka akan berubah sesuai dengan pilihan warna. Itu. Misalkan garisnya ingin diubah dari garis tegas menjadi garis putus. Itu juga bisa. Dengan cara bentar. Saya agak lupa bagaimana caranya, tapi juga dapat dilakukan di sini. Nanti mungkin kalau misalkan saya ingat akan saya tunjukkan. Oke. Setelah selesai, di sini kalau misalkan GRD sudah, kemudian LLDJ, nah di sini saya cek untuk LLDJ sendiri itu skalanya sudah sesuai, yaitu dari 0,2 sampai 2000 dan juga pada skala logaritmik. Nah ini teman-teman bisa cek di sini. Pada bagian limit itu juga skalanya juga bisa teman-teman ubah linear ataupun logaritmik. Nah, di sini yang perlu disesuaikan yaitu pada grafik row B dan juga NPHI. Nah, seperti yang saya jelaskan pada modul praktikum, skala umum yang digunakan pada row B yaitu 1,65 hingga 2,65. Nah, karena di sini belum sesuai, maka kita sesuaikan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara klik di bagian limit, kemudian untuk tipenya teman-teman pilih user. Nah, di sini teman-teman masukkan untuk lower limit itu batas bawahnya. Itu teman-teman masukkan 1,65. Kemudian untuk upper limitnya, teman-teman masukkan 2,65. Sebenarnya untuk horizontal axis sendiri ini, batas bawah dan juga batas atasnya itu sangat kondisional, tergantung dengan kondisi data dari teman-teman. Tapi ini di sini saya menggunakan angka yang umum dalam proses pengolahan data well, seperti itu. Kemudian untuk NPHI juga kita rubah, yaitu skalanya dari 0,6 sampai 0. Itu dari tipe family, teman-teman rubah ke user. Kemudian di sini 0,6 sampai 0. Jika sudah, maka akan seperti ini. Sudah. Jika sudah. Nah, gimana cara memberikan warna? Karena di sini kan ada nih saling menyilang antara grafik row B dan juga NPHI. Nah, ini
persilangan ini bisa digunakan untuk melakukan log respon, analisis log respon dan juga quick look nantinya. Nah, caranya yaitu teman-teman klik pada parameter row B, kemudian klik shift, tekan shift, kemudian klik juga pada parameter NPHI. Nah, kalau sudah akan merah dua-duanya gini, klik kanan. Nah, kemudian teman-teman pilih pada bagian yang ini, insert area fill between the variable, yang berlogo seperti DNA ini. Nah, kalau sudah, maka akan di bagian persilangan kedua sisinya akan berwarna. Nah, misalkan teman-teman pengen merubah dari warnanya kan di sini untuk send itu diberikan warna kuning dan juga seal itu warna coklat. Misalkan pengen merubah untuk seal-nya itu menjadi warna hijau. Di sini teman-teman klik saja pada bagian ini. Nah, di bagian properti nanti akan muncul seperti ini, bicolor area fill. Nah, ini teman-teman scroll saja sampai ke bawah. Nah, di sini teman-teman rubah untuk bagian right atau yang bagian seal ya. Ini pengen diubah menjadi warna hijau. Ya udah, klik saja pada bagian warnanya, kemudian klik pilih warna hijau. Misalkan saya beri warna yang ini. Klik OK. Nah, kalau sudah, nah akan tampak seperti ini. Oke. Misalkan di sini saya ingin menambahkan overlay lagi, yaitu LLDC dengan row B. Sama caranya, yaitu misalkan di sini saya langsung saja tarik LLDC ke bagian kanan. Kemudian saya jatuhkan juga parameter row B. Oke, di sini karena row B-nya belum sesuai, kita atur dulu untuk skala horizontalnya. Kemudian ini 2,65. Nah, kalau sudah, di sini bisa dilihat juga terdapat persilangan antara garis grafik row B dan juga LLDC. Nah, antara LLDC dengan row B ini bisa menunjukkan zona dengan potensi hidrokarbon. Nah, ini dapat digunakan untuk quick look hydrocarbon interpretation nanti. Nah, caranya gimana? Sama, yaitu klik pada parameter row B, kemudian LLDC, kemudian klik kanan, kemudian pilih ini bagian yang logo DNA, sama seperti row B dan NPHI sebelumnya. Namun, di sini saya memilih warna untuk bicolor-nya. Ini, saya pilih untuk both, itu saya rubah ke bagian left. Oke. Sepertinya, sebentar, saya ulang. Ya, ada kesalahan. Oke, kita tarik lagi parameter LLDC. Nah, di sini, kemudian LLDC, shift, row B. Nah, ini dirubah dari yang bicolor area fill-nya both menjadi left. Oke. Nah, kemudian warnanya akan saya rubah menjadi warna merah mungkin. Warna yang agak mencolok supaya berbeda. Oke, warna oranye. Nah, di sini dapat teman-teman lihat. Nah, ini saya pilih yang bagian kiri aja. Jadi yang ketika LLDC di kiri dan row B di kanan, maka dia yang berwarna. Untuk yang lain, itu tidak saya masukkan. Nah, sebenarnya dari keempat grafik log ini sudah bisa melakukan quick look. Quick look itu gimana secara cepat kita mengidentifikasi zona-zona yang sekiranya itu berpotensi untuk mengandung hidrokarbon. Nah, di sini mungkin akan saya jelaskan saja secara singkat. Nanti untuk secara detailnya akan saya jelaskan lagi pada part 2 mungkin di bagian bagaimana cara melakukan analisis dan juga interpretasi. Oke, di sini dapat teman-teman lihat bahwa
di bagian GR pada kedalaman ini sekitar mungkin 530 hingga 540, itu terdapat penurunan GRC. Nah, nilai GRC yang rendah, kemudian nilai LLDC yang tinggi, ini biasanya diindikasikan dengan adanya potensi zona hidrokarbon. Karena zona hidrokarbon itu tidak dapat menghantarkan listrik, makanya nilai resistivity-nya itu akan cenderung lebih besar, seperti itu. Nah, ini juga didukung dengan shading ROB dan juga NPHI. Di sini juga menunjukkan bahwa pada kedalaman tersebut, itu menunjukkan batuannya itu sand. Nah, juga di sini shading antara LLDC dan ROB itu juga menunjukkan hal yang serupa. Kemudian di bagian sini, kedalaman sekitar 570 atau 580 hingga 600-an. Di sini kan ada penurunan nilai GR juga. Nilai GR-nya cenderung rendah, yaitu mungkin sekitar, ini bisa diklik teman-teman, nah ini sekitar 14. Nah, nilai di 14 ini didukung dengan nilai LLDC yang tinggi. Di sini, LLDC-nya juga cenderung tinggi. Nah, ini bisa diindikasikan sebagai zona yang berpotensi hidrokarbon. Di sini juga pada zona shading sensilnya juga menunjukkan sand, di mana sand itu memiliki porositas dan permeabilitas yang bagus, dan juga shading LLDC-nya juga menunjukkan adanya potensi di sini, adanya potensi hidrokarbon. Jadi begitu teman-teman. Dari keempat parameter ini sudah bisa melakukan quick look. Nah, quick look ini nanti digunakan untuk apa? Nanti ada proses untuk melakukan zonasi atau pemilihan zona interest yang ingin diobservasi lebih lanjut. Nah, itu dasar dari pemilihan zona itu bisa dilakukan dengan keempat parameter ini. Seperti itu. Oke, lanjut. Setelah selesai membuat 4 ini, kemudian kita masuk ke bagian perhitungan formasi temperatur Ftem. Nah, itu teman-teman ke bagian petrofisik, kemudian ke bagian prekomputasi. Nah, di sini terdapat beberapa berbagai parameter yang ingin dihitung, tapi di sini saya ingin menghitung formation temperatur. Kita klik. Nah, maka akan disuruh menginputkan parameter depth atau kedalaman. Di sini teman-teman ini jangan lupa teman-teman hapus kalau misalkan ada parameter yang sudah masuk. Teman-teman klik di ITS23, kemudian pilih parameter depth yang berwarna biru, kemudian klik. Nah, kalau sudah masuk, teman-teman create. Nah, di sini akan muncul workflow manager. Workflow manager ini berguna untuk melakukan pengaturan terhadap apa yang ingin kita hitung. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini please drop your dataset here. Nah, ini teman-teman drop saja. Yang di drop itu yang bagian ini. Yang ITS 23 ini, yang berlambang seperti log. Nah, ini teman-teman tarik ke sini. Nah, maka akan tampak seperti pada gambar. Nah, di sini teman-teman langsung aja ke bagian parameter. Di sini ada beberapa hal yang akan kita rubah, yaitu yang pertama itu di sini kita akan mengubah temperatur gradien. Nah, temperatur gradien ini pada tutorial kali ini itu saya gunakan sebentar, saya lupa. Kalau tidak salah itu saya isikan ini 4,5 untuk temperatur gradien unitnya itu degree Celcius per 100 meter. Jadi di sini teman-teman ubah dari temperatur gradiennya itu menjadi 4,5. Kemudian untuk temperatur gradien unit teman-teman ubah ke degree Celcius per 100 meter. Nah, untuk TLT, di sini TLT itu menunjukkan
suhu atau temperatur pada bagian permukaan. Nah, di sini untuk suhunya diisi sebesar 26 derajat Celcius. Nah, untuk parameter-parameter yang diinputkan ini sebenarnya sangat kondisional juga, teman-teman. Dan bergantung pada data ataupun di daerah mana sumur teman-teman itu berasal gitu. Jadi pada tutorial kali ini saya menggunakan angka-angka ini itu sebagai asumsi. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti itu bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi sumur ataupun data yang teman-teman miliki. Nah, karena di sini fokusnya untuk sebagai latihan saja, maka saya berikan asumsi temperatur gradien 4,5 untuk temperatur gradien unitnya degree Celcius per 100 meter, kemudian TLT-nya yaitu 26. Sebentar saya pastikan. Oke. Kalau sudah, ini teman-teman rubah pada bagian ini. Display, teman-teman rubah ke bagian save. Kemudian di bagian properties terdapat pilihan output variable. Nah, di sini teman-teman atur untuk di grup mana parameter ini akan tersimpan. Nah, ini saya bikin grup baru. Saya beri nama pre-interpretation, pre-INTP. Nah, ini fungsinya buat apa? Supaya tidak tercampur antara parameter yang memang asli dari data dan juga parameter yang kita hitung. Jadi seperti itu. Makanya di sini untuk pilihannya, output variabelnya itu saya bikin grup baru. Nah, kalau sudah, teman-teman ini tekan tombol run ataupun yang logo seperti play. Nah, di sini pada output sudah terlihat workflow execution time. Nah, was create successfully. Nah, di sini bagaimana cara ngeceknya? Yaitu pada bagian project browser, teman-teman klik ITS23. Nah, di sini akan ada grup baru yaitu pre-interpretation. Nah, di sini ada parameter F temperatur. Jadi seperti itu teman-teman, supaya tidak tercampur dengan data-data lainnya. Nah, kalau sudah, kita beralih untuk menghitung V-shell atau volume dari shell. Bagaimana? Yaitu di sini teman-teman bisa lanjutkan ke workflow sebelumnya, atau kalau misalkan teman-teman pengen buat workflow baru, di sini klik kanan, kemudian create a new workflow. Nah, di sini teman-teman beri nama, misalkan di sini saya beri nama ITS 23 VSH. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini fungsinya untuk memisahkan itu sebenarnya supaya ini perhitungannya itu sesuai grupnya gitu. Karena perhitungan yang akan kita lakukan itu nanti ada beberapa kali. Nah, supaya tidak tercampur dan pengaturannya enak, itu biasanya saya menggunakan ini. Saya membuat workflow baru. Nah, setelah sudah, kita klik di bagian ITS23 VSH ini, kemudian pergi ke bagian cell volume. Nah, di sini, karena di sini untuk menghitung cell volumenya itu, terdapat beberapa cara sesuai dengan parameter log yang teman-teman punya. Nah, di sini saya ingin gunakan Gamare saja untuk menghitung cell volumenya. Nah, ini klik cell volume, kemudian Gamare. Nah, di sini teman-teman inputkan parameter GRC. Gamare. Ini GRC, masukkan. Nah, jadi untuk ini kan terdapat juga diminta untuk Gamare matrix dan juga Gamare shell. Nah, di sini jika dia berwarna abu-abu itu tidak wajib untuk dimasukkan. Nah, yang wajib itu yang berwarna putih seperti yang Gamare ini. Kalau sudah, klik create. Kita tarik lagi data kita. Nah, kemudian di sini kita biarkan saja default. Kemudian kalau sudah klik display.
Nah, di sini kalau misalkan kita klik display maka dia tidak akan tersimpan tapi hanya ditampilkan. Nah, dapat dilihat di sini loh, untuk perhitungan VSHGR-nya itu yang berada di sebelah kanan. Nah, namun di sini kita akan melakukan pembagian zonasi. Di sini dapat dilihat ya bahwa zonasi yang digunakan itu merata. Jadi dari kedalaman 500 hingga 700-an itu dianggap satu zona yang sama. Nah, ini kita perlu melakukan pembagian zonasi supaya perhitungan dari visilnya itu lebih spesifik dan akurat seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Ini di-close dulu aja. Nggak usah di-close, nggak apa-apa. Kita minimize. Kita pergi ke bagian ini. Kita lihat ke plot view awal. Oke, bukan yang ini. Ini yang ini. Oh. Nah, ini pada bagian plot view awal, kita buat zonasi berdasarkan tadi quick look yang kita lakukan. Nah, gimana caranya untuk membuat zonasi? Yaitu teman-teman klik di bagian samping ini, menu samping itu ada ini, Quick Zone Creation. Nah, ini teman-teman klik aja. Nah, terus teman-teman sebentar. Ini saya coba zoom dulu aja. Nah, biar enak. Nah, kalau sudah, ini teman-teman klik lagi, Quick Zone Creation. Nah, kemudian teman-teman batasi pada kedalaman berapa zona tersebut. Nah, misalkan ini ya, zona pertama saya lakukan dari atas. Itu saya ingin membatasi zona yang pertama ini sampai sebelum penurunan ini. Nah, bagian sini. Nah, di sini sebelum grafik GRC-nya turun. Nah, kemudian ini berarti zona yang pertama itu di bagian sini. Nah, kemudian zona kedua itu saya batasi hingga ini ketika nilai GRC-nya turun saja. Berarti saya beri batas di bagian sini. Nah, sebelum GRC-nya kembali naik. Kemudian karena di sini cenderung naik dan di sini sebelum turun, ini saya beri batas lagi, batas zonasi di bagian sini. Nah, jadi ini sudah ada 3 zonasi, 1, 2, dan juga 3. Kemudian karena di sini kecenderungannya turun, tapi di sini ada naikan, ini mungkin saya akan coba tambahkan di sini. Tambahkan zonasi di sini supaya ini terbagi menjadi 2, zona ini dan juga zona yang bagian bawahnya. Jadi sudah total ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian saya tambahkan di bagian sini sebelum nilai GRC-nya itu naik. Nah, kemudian yang terakhir batas bawahnya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, cara menentukan zonasinya. Di sini kan saya bagi juga sesuai dengan tadi quick look yang kita lakukan. Kemudian jika sudah, teman-teman klik kanan pada logo zona ini. Kemudian teman-teman klik save the zone. Nah, di sini teman-teman beri nama, kalau di sini saya beri nama AOI, Area of Interest. Nah, kalau sudah, teman-teman klik OK saja. Oke. Nah, dan akan muncul seperti ini. Nah, karena ini zone description itu sebenarnya tidak terlalu penting, ini saya hapus saja. Yes. Nah, maka ini teman-teman, maka ketika sudah di-save, warna sesuai kedalaman zona itu akan berubah. Sesuai tadi yang udah dibatasi kan. Nah, di sini dapat dilihat, kemudian di sini, kemudian di sini, di sini, di sini, dan juga di sini. Nah, kalau sudah, kita beralih kembali ke perhitungan visual tadi. Kita minimize, kemudian ini kita bagian workflow. Nah, di sini
bagaimana cara menginputkan zonasi tadi ke dalam perhitungan Visel. Caranya yaitu klik pada bagian zonasi di sini, terus kemudian teman-teman pada bagian window zonasi juga, itu teman-teman pilih AOI atau zonasi yang sudah teman-teman simpan tadi, AOI. Kemudian di sini pilih semuanya, bisa dilakukan Ctrl A. Nah, ini biasanya kalau misalkan nanti belum berwarna, teman-teman klik kanan di bagian sini, kemudian automatic zone color definition. Nah, maka akan otomatis berwarna. Jadi seperti itu. Kalau sudah, ini kita pilih semua, kemudian teman-teman klik ini, logo yang di bawahnya ada plus ini, supaya zona yang ada di sini itu masuk ke dalam perhitungan VSH. Klik, nah, maka akan masuk di sini. Untuk top dan bottomnya udah sesuai dengan tadi batas-batas yang kita pilih. Kemudian kalau sudah, di sini teman-teman klik display, klik run dulu. Nah, supaya tampilan yang tadi, nah akan berubah sesuai dengan zonanya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah di sini kan berubah kan, tidak seperti sebelumnya. Di sini sudah terbagi pada beberapa zona sesuai dengan zona yang tadi. Nah, proses berikutnya yaitu menentukan batas maksimum dan juga minimum dari nilai GRC untuk perhitungan VSH. Caranya, teman-teman kembali ke workflow dulu, kemudian teman-teman klik ini, display current layout parameter. Klik, nah kembali ke bagian tadi tampilannya, nah maka akan ada garis-garis hijau dan kuning. Garis hijau ini menunjukkan maksimum, kalau kuning ini untuk minimum. Nah, untuk caranya sendiri itu seperti ini. Teman-teman kalau misalkan ini terganggu dengan warna GRC, bisa teman-teman hapus saja. Nah, misalkan di sini saya hapus ya untuk warnanya. Atau kalau tidak ya, oh mohon maaf. Ini sepertinya garis saya terhapus di sini. Sebentar. No, saya ulang lagi. Nah, nggak usah dihapus mungkin. Nah, di sini caranya itu dengan menggeser ini. Menggeser garis hijau, yaitu pada nilai maksimum dari grafiknya. Di sini misal untuk zona 1, saya tentukan, saya tentukan untuk garisnya itu berada di sini untuk puncaknya. Kemudian karena di sini kecenderungannya itu naik, maka untuk zona kuningnya saya taruh di bagian sini. Ini kan minimum dari zona ini kan. Ini saya letakkan di sini. Oke. Kemudian untuk zona 2, ini untuk maksimumnya saya taruh di bagian sini. Oke. Nah, untuk minimumnya teman-teman sesuaikan dengan ini, garis kecenderungan dari garisnya. Kalau misalkan minimumnya di bagian kiri, ya tidak apa, ditaruh di bagian kiri aja. Misalnya saya taruh di bagian sini. Oke. Untuk zona 2. Kemudian untuk zona 3, itu saya taruh di bagian sini. Kemudian ini saya geser juga ke sini mungkin. Karena di sini ada penurunan ya. Saya taruh di sini aja. Kemudian ini untuk zona 4, ini karena cenderung didominasi rendah. Jadi tidak apa. Ini misalkan teman-teman taruh untuk minimumnya di bagian sini agak masuk mungkin. Nah, terus untuk bagian yang berwarna hijau, itu teman-teman taruh di bagian sini. Karena di sini kan ada penurunan ya dikit. Saya mungkin taruh maksimalnya di sini. Kemudian untuk zona 5, ini untuk minimum. Oke. Kemudian untuk maksimumnya karena di sini ada lebihan dikit ya, saya taruh sini.
Sebentar. Ini saya berikan di sini saja. Nah, karena di sini kan lebih dominan daripada yang di sini. Kemudian zona terakhir saya taruh di sini. Dan untuk minimumnya saya berikan di sini. Oke. Jika sekiranya sudah, untuk memberikan batas maksimum dan minimum untuk nilai GRC, ini teman-teman minimize lagi. Kemudian pada bagian display ini teman-teman rubah untuk ke save. Nah, teman-teman klik di VSH, jangan lupa untuk mengatur di mana parameter VSH akan tersimpan. Nah, di sini akan saya samakan dengan formation temperatur sebelumnya, yaitu saya beri nama grupnya itu sama pre_intp. Nah, kalau sama nanti otomatis akan masuk ke dalam grup ini. Itu, teman-teman. Kalau sudah, ini teman-teman klik aja save, kemudian klik run. Nah, maka di grup pre-intp ini akan masuk nilai PSHGR sesuai dengan batas-batas yang teman-teman atur tadi. Jadi, batas tadi itu untuk membantu perhitungan supaya lebih spesifik batas-batasnya itu pada zona tertentu gitu. Ini bisa dilihat ya. Atau kalau misalkan pengen lihat, ini di close saja, no. Nah, ini di bagian ini, sebentar. Nah, ini teman-teman seret PSHGR ini ke dalam plot view. Nah, kalau sudah ini akan tampak seperti pada gambar ini. Nah, di sini dapat dilihat ya bahwa di sini. Nah, ini hasil perhitungan dari VSHGR yang telah dilakukan ini pembatasan tadi juga. Oke. Kalau sudah di sini, teman-teman langkah berikutnya yaitu kembali ke Workflow Manager. Workflow, ini minimize. Pada bagian workflow, kita buat workflow baru. Ini saya beri nama ITS 23 PSW. P itu porositas dan juga SW itu saturation water. Jadi langkah berikutnya di sini itu untuk menghitung nilai porositas, baik porositas total dan juga porositas efektif, kemudian juga saturasi air. Kalau sudah, teman-teman klik di sini karena ini ya data yang kita miliki itu cukup terbatas teman-teman, yaitu di sini kan dapat dilihat yaitu cuman GRC, LLDC, NBHI dan ROB. Maka cara perhitungannya pun juga harus menyesuaikan data yang kita punya. Jadi ini teman-teman klik pada bagian ini, porosity dan saturasi. Nah, teman-teman pilih di bagian porosity ini. Kemudian kita pilih neutron dan juga density. Kita hitung total porosity dulu. Kita klik. Nah, kalau sudah, kita pilih ini parameter-parameter yang kita punya. Di sini klik ITS 23. Kemudian untuk neutron porosity, kita masukkan NPHI. Density kita masukkan ρB. Dan juga formation temperatur. Di sini kita masukkan formation temperatur. Nah, ini. Jadi begitu teman-teman. Meskipun di sini memang formation temperatur itu tidak wajib, tapi kalau misalkan memang ada, itu dimasukkan saja. Kalau sudah, klik create. Nah, kita tarik lagi data ITS 23. Nah, di sini kita lakukan input zona dulu seperti yang pada VSH tadi, yaitu pada zonasi kita pergi ke window zonasi, kemudian kita pilih AOI. Di sini Ctrl A, kemudian kita masukkan ini dash. Nah, maka akan otomatis masuk. Nah, di sini kita juga akan
melakukan ini pembatasan terhadap minimum dan maksimumnya. Bagaimana caranya? Yaitu langsung aja klik run. Ini pastikan pilih display. Nah, kemudian di sini kan udah kelihatan ini beberapa. Nah, bedanya dengan tadi, kalau misalkan VSH kita memberikan batas nilai itu terhadap GR. Nah, kalau misalkan pada bagian total porosity ini, kita memberikan batasnya itu terhadap ρB dan NPHI. Nah, kita munculkan dulu garis minimum maksimumnya. Nah, sama yaitu dengan mengeklik display current layout parameter kalau sudah. Nah, kita bentar. Ini kok tidak mau muncul. Bentar. Nah, sebenarnya terdapat kesalahan, mohon maaf. No. Bentar, saya coba cek dulu ya ke modul. Nah, di sini oke. Untuk proses ini dilakukannya itu tanpa memberikan batas. Oke, mohon maaf teman-teman. Jadi caranya itu langsung aja di sini klik display. Karena di sini kan kalau misalkan ini tidak bisa ya memunculkan garis minimum maksimumnya. Itu tidak apa. Teman-teman langsung aja di bagian display ini teman-teman rubah ke save. Kemudian pada output variabel di sini saya akan coba menyimpannya pada grup yang berbeda, yaitu saya buat grup baru result. Di sini kalau sudah, untuk parameter lain ini teman-teman biarkan saja default. Tapi sebenarnya kalau misalkan selain untuk penggunaan latihan, sebenarnya parameter-parameter di sini itu perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan kondisi data. Tapi karena di sini untuk latihan, jadi tidak apa, biarkan default saja. Kemudian kalau sudah, klik run. Oke. Kalau sudah, di sini akan muncul di bagian result. Nah, di sini ada PHITND, PHITND UNCL, dan Roma. Nah, ini yang nanti kita gunakan itu di bagian PTND ini aja. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya kita menghitung porositas efektif. Nah, itu gimana caranya? Yaitu sama. Kita pergi ke bagian petrofisik, kemudian porosity and saturation. Di bagian porosity ini kita pilih effective porosity yang neutron density. Nah, di sini jangan lupa teman-teman hapus dulu karena ini biasanya itu tidak sesuai. Nah, kita pilih ITS 23. Yang pertama NPHI atau neutron porosity. Kemudian ρB, cell volume BSHGR. Kemudian untuk formation temperatur teman-teman masukkan. Nah, di sini kalau sudah langsung saja klik create. Nah, kalau misalkan pada satu workflow, itu biasanya data itu akan otomatis masuk seperti ini, mengikuti. Zonasi juga sama. Oke, zonasinya juga sudah masuk, kemudian parameternya ini kita biarkan default. Kemudian kalau sudah, ini kita rubah dari display itu menjadi save. Kemudian kita pilih output variabel, kita save juga pada group result. Kalau sudah, kita klik run. Nah, untuk mengecek hasil perhitungan kita, yaitu kita minimize saja di sini dulu. Nah, di sini dapat dilihat kan, udah ada PHIE dan juga VT. VT itu porosity total, kalau VA itu effective porosity. Nah, gimana cara menampilkannya? Saya sekalian lakukan perhitungan dulu aja terhadap saturasi air. Nah, di sini saya tambahkan untuk menghitung saturasi air, sama, yaitu bagian ke porosity dan saturasi. Di sini kita pilih menu saturasi. Kemudian kita pilih RG. Karena yang umum untuk digunakan untuk menghitung saturasi air itu menggunakan persamaan RG. Kita klik. Nah, di sini kita
masukkan untuk formation resistivity itu dapat diwakili, direpresentasikan dengan LLDC. Kemudian untuk porosity yang kita masukkan di sini itu porosity totalnya. Nah, kalau sudah teman-teman create, nah di sini zonasinya auto masuk, untuk parameternya AMN biarkan default saja. Kemudian kalau sudah, klik save, output variabelnya kita save di bagian result. Nah, di sini teman-teman lihat sudah ada beberapa parameter baru yaitu VAND, VT, dan juga SWAR. Bagaimana cara menampilkannya? Langsung saja di sini. Teman-teman seret aja. Misalkan saya ingin memasukkan SWAR terlebih dahulu. Saya tarik. Kemudian, sebentar. Oke. Kemudian kita masukkan VT dulu. Nah, ini ditumpuk dengan VA. Nah, untuk penyesuaiannya biasanya di sini saya di sini untuk setting. Oke. Ini mungkin setting dari VT saya hapus saja. Kemudian untuk skalanya di VA itu saya rubah dari 0,5 sampai 0. Di sini kan masih 0,3. 0,5 sampai 0. Kemudian untuk VT juga sama, yaitu user 0,5 sampai 0. Di sini dapat dilihat ya teman-teman untuk settingnya. Kemudian supaya ini warnanya tidak putih, biasanya ini saya beri warna itu yang SWAR saja dulu kita rubah dari warnanya yang biru jadi warna hijau terang. Oke. Kemudian untuk yang VA ini kita beri warna jangan putih. Oke. Bentar, ini saya atur. Biasanya untuk mengatur itu teman-teman klik aja. Misal pada kolom SWAR, kemudian teman-teman klik panah. Nah, ini bisa diatur sesuai. Nah, disesuaikan misalkan ini gini ya. Nah, sip. Nah, ini saya coba urutannya gini. Jadi LLDC, terus VA, dan juga SWAR. Nah, di sini untuk perhitungan SWAR-nya sendiri itu akan saya coba-coba terlebih dahulu. Karena sepertinya agak berbeda. Sebentar. Kita pergi ke workflow. Kemudian di bagian saturation RG ini, kita masukkan VA. Porosity effect. Nah, create. Coba saya ulangi saja. Yes. LLDC, kemudian PHIEND, create. Nah, kalau sudah zonasi masuk, terus kemudian cek dulu lewat display. Oke. Oke. Di sini bentar. Oke, tidak apa. Di sini sepertinya untuk nilai nilai SW-nya itu cenderung lebih turun. Nah, ini takutnya saya melakukan kesalahan. Jadi ini mungkin akan saya cek terlebih dahulu dan akan saya percepat ya, hingga saya menemukan kesalahannya di bagian mana. Seperti itu. Kemudian,
This night forever, let you let it go. Na 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 da, da, na, na, na. Oke, belum kemudian ini. Oke, jadi oke, sepertinya tadi saya salah menginputkan teman-teman. Jadi seharusnya untuk input di bagian ini workflow, mohon maaf, ini mana? Nah ini untuk saturation RG itu yang dimasukkan itu porosity efektif. Kemudian tadi saya salah untuk menginputkan porosity total. Nah, mungkin saya cek lagi, mohon maaf. Oke, sudah. Oke, jadi tadi untuk kesalahannya itu yaitu harusnya saya inputkan porosity total, nih, porosity efektif, mohon maaf, ke dalam perhitungannya. Nah, kalau sudah, ini saya rubah jadi warna hijau. Nah, oke. Nah, di sini sebenarnya teman-teman sudah bisa melakukan interpretasi. Nah, tapi di sini juga saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan validasi terhadap perhitungan yang tadi teman-teman telah lakukan, yaitu dengan cara melakukan input data core. Jadi di sini pada bagian import home, kemudian import. Nah, teman-teman import data core. Ini pilih lambang file, kemudian ini ITS Core 23. Nah, di sini teman-teman beri nama yang sama dengan sumur yang ada di bagian kiri. Di sini saya beri nama ITS 23. Nah, kemudian yang perlu dimasukkan itu cukup yang bagian ini saja, yaitu masukkan ke dalam ITS ini. Kalau sudah, nah, di sini kalau sudah akan muncul di bagian bawah ini, teman-teman. Kalau sudah klik X, nah kemudian import. Nah, di sini sebelum melakukan penginputan data ke dalam plot view, dapat dilihat yang beberapa parameter log yang kita miliki itu ada CPOR. CPOR itu core porosity. Kemudian ada juga clay volume. Nah, ini untuk clay volume sendiri itu karena kita tadi memakai Visel, kita padankan saja dengan Visel. Kemudian untuk CPOR,
kita padankan dengan PHIE dan juga PHIT. Ini langsung aja untuk CPOR, langsung drag, tarik, kemudian jatuhkan di atas PHIE, PHIT. Kemudian untuk VCL, ini teman-teman jatuhkan juga ke bagian ini, visual. Nah, ini nggak apa teman-teman. Teman-teman langsung aja klik ke bagian CPOR. Nah, ini teman-teman atur untuk skalanya. Nah, di sini samakan yaitu 0,5 hingga 0. Nah, di sini maka akan muncul titik-titik. Jadi untuk data core sendiri itu tidak continuous teman-teman, tidak seperti data pada log, karena kan hanya beberapa saja, beberapa zonasi saja yang dilakukan analisis core-nya. Jadi seperti itu. Di sini untuk memunculkan VCL itu biar lebih mudah kita berikan warna ini, display circle, kemudian berikan warna merah juga supaya lebih mencolok. Nah, sini ini dapat dilihat ya bahwa nah ini data core di sini kan, nah ini untuk melakukan validasi dia bisa dihubungkan untuk CPOR dihubungkan dengan porositas, kemudian untuk VSH dihubungkan dengan VCL seperti itu. Nah, kalau sudah mungkin saya skip dulu proses interpretasinya, nanti pada bagian akhir mungkin secara singkat ataupun secara terpisah pada video yang lain. Terakhir itu yaitu proses summarize atau proses penyimpulan atau bisa juga diberi proses cut off. Nah, itu caranya dengan ini. Kita ke workflow. Kemudian kita buat new workflow yaitu ITS 23 summarize. Oke. Kalau sudah, teman-teman klik pada bagian petrofisik. Di sini ada summarize. Nah, klik. Nah, di sini teman-teman perlu inputkan beberapa parameter yaitu cell volume, VSHGR, porosity, ini porosity-nya porosity efektif ya teman-teman. Kemudian saturation water, SWAR. Nah, sudah. Untuk parameternya itu 3 ini aja, kemudian klik create. Nah, ini teman-teman drop saja datanya seperti tadi. Kemudian yang, oh iya ini juga, kita perlu menginputkan zonasi. Sini pilih AOI, kemudian Ctrl A, kita masukkan zonasinya. Sepertinya ini. Nah, oke. Kemudian pada bagian flag, ini teman-teman rubah untuk yes semua. Yes. Yes. Kemudian result. Sebentar. Pada bagian ini, oke. Sepertinya saya salah. Ini mungkin saya ubah ke bagian all aja ya, biar supaya lebih mudah. Nah, di bagian sini itu teman-teman lakukan pembatasan terhadap nilai-nilai yang ingin ditentukan. Jadi fungsi dari summarize ini secara umum itu ini. Saya ingin memiliki reservoir dengan parameter-parameter fisik yang seperti apa gitu. Seperti contoh, cell volume-nya itu saya ingin dari rentang 0 hingga 0,5 saja. Atau kemudian pada bagian porositas efektifnya itu saya ingin memiliki reservoir dengan batas mungkin 0,1 hingga 0,5. Ataupun juga water saturation water-nya itu 0 sampai 0,85. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita sesuaikan pada latihan ini kita gunakan untuk batas visualnya itu default saja. Kemudian kita ini pada porosity minimum kita ubah menjadi 0,1.
hingga 0,5. Mana tadi? Nah, kalau sudah, kita rubah juga untuk water saturation-nya itu dari 0 hingga maksimal 0,75 mungkin ya. Oke, di sini untuk batas-batasnya yang saya gunakan ini sesuai dengan modul praktikum sebagai latihan. Nah, kalau sudah, teman-teman ini untuk display itu ubah ke bagian save, kemudian di output variabel. Nah, di sini akan otomatis membentuk grup sendiri. Kalau sudah, klik run. Nah, ada apa teman-teman? Ini karena memang kita tidak memiliki data true vertical depth, makanya muncul peringatan. Tapi tidak apa-apa karena untuk latihan. Kemudian, nah di sini akan muncul grup bernama summarize. Di sini summarize terdapat beberapa parameter. Nah, yang kita gunakan di sini itu pilih bagian paynet saja, dan juga selain paynet itu resnet. Oke, kita tumpuk aja. Nah, supaya berbeda di sini kita atur dulu. Untuk paynet saya beri warna merah, merah terang, merah. Kemudian pada bagian resnet kita rubah menjadi warna hijau. Oke. Nah, di sini untuk parameternya kita rubah. Maksudnya skala horizontalnya kita rubah, yaitu tipenya kita ganti user, ini 0 sampai 1. Kemudian yang paynet kita rubah jadi 1 sampai 0 supaya sama-sama kelihatannya. Mohon maaf, 3 sampai 0. Lupa. Yang tadi berarti untuk resnet kita rubah jadi 0 sampai 3. Nah, oke. Nah, maka akan bisa kelihatan seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat untuk resnet dan paynet. Di sini sudah tampak. Kita lakukan penyesuaian sebentar. Ini saya kecilkan supaya tampilannya enak. Di sini ini untuk proses pengolahan data hingga langkah terakhir ini sudah selesai. Nah, oh ya, ada tambahan sedikit. Nah, di bagian workflow kita cek ke summarize, kemudian di result MD. Sebentar. Ya, agak lupa. Ini di bagian sini. Nah, ini teman-teman save. Ini Ctrl A atau klik di bagian sini. Kemudian klik kanan, copy table. Nah, ini teman-teman buka Excel. Nah, ini penting teman-teman, karena ini summarize dalam bentuk tabelnya gitu. Kalau tadi kan dalam bentuk plot view ya, masih dalam bentuk grafik. Nah, biasanya ini nanti bisa digunakan sebagai report. Jadi seperti itu. Teman-teman copy saja yang tadi di bagian workflow, kemudian sebentar saya tunjukkan. Ini bagian workflow, summarize, terus result MD, ini teman-teman copy. Nah, ini sejauh ini untuk proses pengolahan data WLOG dan juga korelasi dengan data core itu sudah selesai hingga proses saat ini, yaitu tinggal melakukan proses interpretasi nanti. Nah, mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya karena mungkin ini videonya sudah terlalu panjang. Nanti takutnya dengan durasi yang cukup lama itu nanti pemirsa ataupun praktikan akan merasa bosan. Jadi seperti itu. Mungkin akan saya pisahkan saja untuk pembahasan interpretasinya. Nah, secara singkat itu di sini dapat dilihat bahwa perhitungan yang kita lakukan menggunakan porosity efektif, porosity total, kemudian dan juga V-shell itu bersesuaian dengan tren dari data core. Di sini dapat dilihat ya bahwa data core di sini menunjukkan
porositas yang ya hampir sesuai dengan yang kita hitung melalui data log. Nah, di sini ini kan trennya bersesuaian, kemudian di bagian atas ini terdapat satu data juga bersesuaian. Di sini untuk VSH sendiri ada beberapa yang tidak sesuai, kayak misalkan ini harusnya ini nilai VSH-nya untuk core itu lebih tinggi, sedangkan kita tadi perhitungan log-nya itu agak rendah. Kemudian di sini tinggi, kemudian di sini untuk trennya sendiri hampir bersesuaiannya, di sini sesuai, dan seterusnya. Nah, terakhir mungkin fungsi dari ResNet dan PNet di sini. Nah, ini untuk mengkarakterisasi zona-zona dengan potensi reservoir. Jadi di sini mungkin karena di sini terdapat kesalahan dari visual, makanya di sini itu termasuk dalam zona potensi. Hasilnya di sini kan tidak sesuai. Nah, itu. Kemudian di bagian sini, nah ini termasuk zona reservoir, terbukti karena di sini tadi menurut quick loop, di sini termasuk. Kemudian di bagian sini semuanya juga termasuk, di sini juga, kecuali di bagian sini sedikit agak tinggi visualnya, tapi di bagian sini masuk dalam reservoir dengan potensi hidrokarbon, tapi di sini juga terdapat mungkin ada kesalahan data ya, kesalahan perhitungan, di sini ada karakterisasi yang masuk. Jadi seperti itu teman-teman untuk secara singkat proses interpretasinya. Oh ya, kemudian untuk menambahkan mungkin ini, jangan lupa untuk insert a zonation track. Nah, di sini saya geser ke bagian paling kiri. Nah, ini untuk informasi nama zona saja. Jadi, nah ini udah lengkap untuk proses pengolahannya. Misalkan teman-teman pengen save, di sini cara save-nya itu ini langsung close saja nggak apa-apa. Nah, tapi ini save uncrown MW. Ini yes. Oke. Nah, di sini saya beri nama ITS 23 result. Oke. Nah, ini kalau untuk bagian workflow juga bisa teman-teman save supaya untuk pengaturan dari perhitungannya itu masih tersimpan. Ini klik yes saja. Do you want to save? Yes. Yes. Save. 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 Nah, gimana cara mengecek tadi di mana save-nya? Nah, ini kan untuk dataset sendiri itu kan untuk data-data parameternya. Nah, untuk seperti tadi plot view-nya itu berada di bagian layout. Nah, di sini bisa klik. Nah, maka akan muncul untuk tadi plot view-nya. Kemudian di mana untuk letak workflow-nya, yaitu di bagian ini workflow. Nah, di sini dapat dilihat kan ITS, PSW, ITS Zoom, VSH, dan workflow, dan lain-lain. Nah, kalau mau membuka, ini klik aja workflow manager, nanti akan otomatis keluar. Jadi seperti itu. Kalau misalkan teman pengen SS juga bisa, teman-teman screenshot untuk hasil pengolahan ini. Atau juga ini coba saya screenshot mungkin. Nah, sudah. Saya screenshot sudah. Kemudian kalau misalkan teman-teman tadi jangan lupa juga untuk menge-save ini. Save ITS 23 report. Oke. Oke, ini saya save di bagian dokumen. Save. Oke. Jadi cukup sekian mungkin langkah-langkah untuk pengolahan data well. Untuk langkah-langkah interpretasinya akan saya jelaskan di video part 2. Terima kasih. Apabila terdapat banyak sekali kekurangan dalam penjelasan saya ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.